Salam, selamat bertemu kembali dalam channel ini, channel Langsung Sitorus, yang kita gunakan untuk merenungkan atau menjelaskan sebisa mungkin evangelium yang akan dikhotbahkan pada minggu yang akan datang, yakni tanggal 27 Agustus tahun 2023. Itu kita sebut juga sebagai minggu ke-12 setelah Trinitas. Pada kesempatan ini juga selalu saya mohon agar kawan-kawan yang belum subscribe, like, dan membagikan video ini, mohon dibagikan dan di-subscribe lah. Diajak kawan-kawan kita yang lain juga untuk men-subscribe. Terima kasih bagi orang yang sudah men-subscribe. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapa Sorgawi, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami dapat menikmatinya, menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami punya pengharapan yang teguh tentang kerajaan-Mu dan berkat-Mu yang akan melimpah kepada kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan di dalam almanak gereja kita, yakni dari 2 Samuel 7 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-29. Marilah kita baca dulu apa yang dituliskan di sana. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah yang dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan perintah maupun firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita juga disebutkan apa yang menjadi tema perenungan kita, yakni pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Pengakuan janji keselamatan melalui Mesias. Berarti perenungan kita harus sampai kepada Mesias, yakni Yesus Kristus, bukan hanya dalam Daud saja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu disaksikan di dalam perjanjian lama, dan Dia selalu memberitahu kepada yang dikasihinya apa yang akan diberikannya kepada orang yang dikasihinya itu, atau apa yang akan diberkatkannya kepada orang yang dikasihinya itu, tetapi juga tetap dengan syarat apabila yang dikasihinya itu kepada siapa Tuhan Allah berjanji tetap setia di dalam perjanjiannya,
kepada Tuhan Allah Jehovah Elohim Yesus Kristus Ruah atau Roh Kudus, maka apa yang dijanjikan itu akan terus berjalan sepanjang kesetiaan itu masih ada. Namun kalau orang yang dijanji berkat Tuhan ingkar akan kesetiaannya, Tuhan tidak tanggung-tanggung mencabut apa yang pernah dijanjikannya kepada orang tersebut. Kepada Saul juga sewaktu dia diurapi dijanjikan bahwa kerajaannya akan berkesinambungan, akan kekal, dikatakan apabila Saul dan keturunan-keturunannya tetap setia kepada Tuhan yang mengangkatnya kepada raja. Tetapi karena Saul mendahului Samuel memberikan kurban persembahan kepada Tuhan setelah Saul mengalahkan Raja Magog itu, Samuel sangat marah dan terus terang mengatakan bahwa Tuhan mencabut kerajaan itu dari Saul, dan itu sangat mengerikan juga. Dua-dua Saul tidak didengarkan lagi sejak itu, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya itu dosa Saul ya. Itu dosa mengenai tentang kepatuhan kepada Tuhan. Dan kemudian Daud diurapi menjadi raja, dan dikatakan kerajaannya akan kekal dan keturunan-keturunannya juga akan kekal selamanya selagi semua keturunannya itu mematuhi perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, dan tetap bertuhan kepada Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Waktu itu memang hanya disebut Jehovah Elohim. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sewaktu Daud setelah bisa mempersatukan bangsa Israel, dan dia bukan hanya raja di Hebron lagi, dan Saul di utara untuk 12 suku itu. Memang waktu Daud dan Saul juga kerajaan Israel sudah pecah, namun Daud bisa mempersatukannya lagi. Dan setelah dia bisa memerangi semua musuh-musuh Israel dan kemudian memilih Yerusalem, bukan Betel tempat penyataan Tuhan kepada kepada Yakub waktu itu, menjadi ibu kota daripada kerajaan Israel, melainkan Yerusalem, tempat tinggal daripada Melkisedek, Imam Salem itu. Dan mungkin itu Yerusalem dipandang oleh Daud sebagai tempat yang paling strategis sebagai ibu kota negara Israel yang telah bersatu di bawah kerajaannya. Dan di sanalah dia mulai membangun rumah-rumahnya. Rumahnya terbuat dari kayu aras dari Libanon, dan tabut perjanjian Tuhan masih di rumah Obed, dan dia perhatikan bahwa keluarga tempat tabut perjanjian itu sangat diberkati oleh Tuhan, dan memang dia sangat takut terhadap tabut perjanjian itu, sangat hati-hati. Dan dia pikir kalau tabut perjanjian itu dipindahkan ke Yerusalem, yaitu ke dalam kemah pertemuan yang di Yerusalem itu, yang dibuat oleh Daud, kota Yerusalem akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan demikian juga keluarga Daud akan diberkati oleh Tuhan. Dan dia memilih hari yang bagus untuk membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem, ya, dengan mengerahkan para imam untuk mengangkatnya. Tidak boleh main-main, sebab sudah pernah tabut perjanjian itu diangkat dari rumah, memindahkannya ke rumah Obed. Ternyata yang menyentuhnya pun mati langsung di tempat. Sehingga sambil bermusik, sambil nyanyi, sambil bersorak-sorai, Daud mengaturkan agar langkah demi langkah sangat hati-hati. Jangan sampai ada orang yang menyentuh tabut perjanjian itu, jangan sampai mati dia. Dan waktu arak-arakan itu memang Daud juga bertindak sebagai imam di hadapan Tuhan, ya. Dan
Tabut itu ditempatkan di kemah pertemuan di Yerusalem dengan harapan bahwa Tuhan akan memberkati seluruh bangsa Israel, memberkati kota Yerusalem, kota damai. Dan sejak itulah Daud mengeluhkan, mengapa aku tinggal di rumah yang sangat bagus terbuat dari kayu aras, padahal Tuhan yang Maha Agung itu tinggal di, atau tabut perjanjian itu tinggal di kemah pertemuan yang sangat sederhana. Sehingga dia menanyakan Nabi Nathan apakah dia layak membangun rumah Tuhan bagi Tuhan. Dan dan Nathan mula-mula menyetujuinya. Kemudian Tuhan juga melarang bahwa Daud tidak diperkenankan membangun rumah Tuhan di Yerusalem, melainkan anaknya, keturunan yang akan membangun rumah Tuhan. Sehingga Daud hanya bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan rumah itu. Jadi bukan hanya prestasi Salomo membangun rumah Tuhan yang terbuat dari dinding lapis emas itu. Daud yang paling berjasa juga, ya. Dan memang setelah tabut perjanjian itu berada di kemah pertemuan dekat istana Daud, Tuhan datang kepada Nathan untuk menyampaikan janji Tuhan kepada Daud, yakni bahwa Tuhan berjanji bahwa kerajaan Daud itu akan langgeng turun-temurun dan tahta Daud itu akan kekal, tetapi dengan syarat, ya, Daud dan keturunan-keturunannya harus setia bertuhankan Jehovah Elohim, Jehovah Sebaot itu. Kalau tidak, tahta Daud itu pun akan diruntuhkan, kerajaan Daud itu akan diruntuhkan, dan terserah kepada Tuhan bagaimana dia memenuhi janjinya yang sudah pernah dikatakannya itu. Memang Tuhan tidak mau lupa akan janji yang telah diucapkannya, dan dia akan berusaha terus memenuhinya itu dengan caranya sendiri. Itu yang luar biasa. Orang yang melanggar janji itulah yang dihukum oleh Tuhan. Bahkan bangsa Israel dalam perjalanan kerajaan Israel yang kemudian kerajaan Yehuda sebagai penyambung tahta Daud itu sering dihukum oleh Tuhan. Hanya tinggal sisa-sisanya yang ada di Babel, dan kembali lagi sisa-sisa ini ke tanah Israel, ke Yerusalem, dan itu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, di bawah pimpinan Ezra, Zerubabel, dan Jonathan. Selama mereka setia bertuhankan kepada Tuhan, Jehovah Elohim, berkat Tuhan berjalan terus. Memang dosa perbuatan, dan apabila dosa perbuatan itu juga disesali, itu tidak membatalkan janji berkat yang disampaikan oleh Tuhan. Daud itu pernah juga berdosa dan dihukum karena dia mengambil istri Uria dengan licik menjadi istrinya, sehingga dia ditelanjangi oleh Nathan atas dosanya, dan dia dihukum bahwa anak yang lahir itu akan mati, dan memang mati. Tetapi Daud menyesalinya, dosa perbuatannya itu, sehingga Daud tidak dicampakkan dan tahta Daud tidak dicabut dari Daud. Sampai akhir hayat Daud itu memang dia setia kepada Tuhan, walaupun memang hukuman Tuhan yang disampaikan melalui Nathan itu sewaktu dia ketahuan berbuat dosa dengan Batseba, dengan jangan istri apalah ya, istri Uria. Apa yang terjadi? Pedang tidak akan terpisah dari keluargamu, katanya. Jadi banyak anak-anaknya yang dimakan oleh pedang. Dan Absalom memberontak sehingga dia juga mati dihukum oleh Tuhan.
Terima kasih kepada Tuhan bahwa ada lagi sisa keturunan Daud, yakni Salomo, dan Adonia ditolak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sampai matinya Daud setia bertuhan kepada Jehovah Elohim, sehingga berkat itu diteruskan kepada Salomo. Dan kepada Salomo juga Tuhan menjanjikan bahwa dia akan disertai oleh Tuhan dan kerajaannya akan langgeng apabila dia setia bertuhan kepada Jehovah Elohim. Namun Salomo oleh karena pengaruh para gundik-gundik yang lebih dari 700 atau 300 atau bahkan 1000 itu, dia juga menyembah dewa-dewa lain, dewa Kamus, dewa Milkom, dewa Baal dan lain-lain ya. Sehingga dia tidak setia bertuhan kepada Jehovah, sehingga Tuhan mencampakkannya. Hukuman yang paling dahsyat bagi Salomo dan bagi kerajaan Daud adalah pecahnya kerajaan Israel menjadi kerajaan Yehuda yang hanya 2 suku saja. Yang ketiga adalah suku Lewi yang menjadi imam di Yerusalem. Tapi yang setia dalam kerajaan Yehuda adalah Yehuda dan Efraim. Dan 10 suku lagi di utara dipimpin oleh para raja-raja yang saling berebut kekuasaan, mulai dari Jerobeam sampai kepada Raja Hosea. Tahun 722 kerajaan Israel utara itu dihapus dari sejarah. Lalu Bapak Ibu Saudara, kerajaan Yehuda yang di selatan itu kadang-kadang kembali setia, kadang-kadang tidak. Kalau mereka setia, Tuhan melindunginya, dan kalau tidak setia, raja-raja dari negeri asing menghabisi mereka. Kadang-kadang datang dari Mesir, dan yang paling dahsyat adalah datang dari Babilonia, yakni Nebukadnezar yang menghabisi raja terakhir dari kerajaan Yehuda, yakni Sedekia, bukan. Yang sisa dari bangsa Israel adalah sewaktu penyerbuan pertama tahun 597, sewaktu Yoyakim itu naik tahta, atas nasihat Yeremia, Yoyakim menyerah kepada Nebukadnezar sehingga dia diperkenankan hidup, dan rombongan-rombongan yang bersama dia, para ahli, para tukang-tukang dan cendekiawan bangsa Yehuda itu diangkut ke Babel dan digunakan menjadi tenaga kerja tenaga ahli untuk membangun kota Babel. Dan bahkan Yoyakim diperkenankan makan bersama dengan satu meja dengan Raja Nebukadnezar. Daniel menjadi penasehat raja waktu itu, dan pergantian kerajaan Babel dengan kerajaan Persia dapat berjalan dengan damai oleh karena nasihat daripada Daniel, baik kepada raja terakhir, Raja Babilonia, maupun kepada Raja Kores yang datang dari Persia menguasai kerajaan Babilonia itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lihatlah bahwa Tuhan telah berjanji bahwa tahta Daud akan kekal. Tapi dengan syarat harus setia bertuhan kepada Jehovah Elohim. Kalau tidak toh juga dicabut, ya. Dan itu ternyata bahwa kerajaan Yehuda sebagai pelanjut daripada kerajaan atau tahta Daud itu hanya bertahan sampai 587 sebelum Masehi. Namun Tuhan membuka jalan untuk penggenapan janjinya juga, bahwa ada tahta Daud yang murni, yang bagus, yang kekal, sehingga dia menjadi, atau firman-Nya menjadi manusia yang dikenal dari keturunan Daud, yakni yang bernama Yesus dari Nazaret. Dan hanya melalui Yesuslah tahta Daud itu dikekalkan, kita katakan, dan sampai sekarang bertahan. Mudah-mudahan sampai akhir zaman juga tahta Daud yang didirikan, dikekalkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, sampai kepada akhir zaman. Ya tentu saja syaratnya adalah bahwa orang Kristen pengikut Yesus Kristus atau Israel yang baru ini
harus setia bertuhan kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Jadi kalau kita berdosa perbuatan, kita sesali dan Tuhan akan menghapus dosa-dosa kita itu. Tetapi kalau kita murtad atau seperti istilah sekarang mualaf, menyangkal Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus menjadi Tuhannya, maka kerajaan Kristus yang sebagai pelanjut kerajaan Daud yang kekal atau tahta Daud yang kekal itu akan dimusnahkan juga dari bumi ini. Maka kita pengikut Yesus Kristus sekarang harus terus berjuang habis-habisan untuk membuat eksistensi kerajaan Kristus itu tetap hidup dan tetap berdaya hebat, berkekuatan, berpengaruh, dan bisa menguasai dunia, sehingga di dunia terjadi kebaikan-kebaikan dan hukum kasih berlaku ya. Dan hukum kasih berlaku, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Setelah Tuhan berjanji kepada Daud, dia menyambut janji itu dan dia berdoa. Dan doa itu dijadikannya sebagai materai penerimaan akan janji Tuhan itu, dan membujuk Tuhan, memberanikan diri membujuk Tuhan agar janji itu digenapi untuk selama-lamanya. Dan penggenapan daripada doa Daud itu hanya dapat dilihat di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam kerajaan Israel modern sekarang. Karena apa? Tidak ada tahta Daud di dalam kerajaan Israel sekarang. Tidak ada. Setelah Tuhan Yesus mengutuk bait Allah di Yerusalem, dihancurkan oleh Jenderal Titus, sampai sekarang pun kerajaan imam-imam atau kerajaan imamat yang dicita-citakan Tuhan didirikan oleh Musa, dan kerajaan duniawi yang didirikan oleh Tuhan melalui Daud tidak bisa terwujud sampai sekarang. Ya memang ada usaha mereka untuk mendirikan bait Allah yang baru sekarang ini, tapi terus bertikai dengan penganut umat agama lain yang telah mengambil alih tempat bait suci itu, sehingga sangat sulit mendirikan bait Allah sebagaimana di zaman Salomo dulu. Dan pemberian persembahan tidak bisa dilakukan, sehingga kerajaan Israel, Republik Israel yang sekarang tidak dapat dikatakan sebagai pelanjut tahta Daud yang dijanjikan oleh Tuhan secara kekal, dan itu hanya sebagai pengayom bangsa Israel yang sempat berserak-serak ke seluruh dunia untuk bisa dikumpul. Dan apabila mereka tetap setia bertuhan kepada Jehovah Elohim sekarang ini, baguslah itu, tetapi mereka harus tetap hati-hati agar mereka tidak menjadi sombong, sehingga Tuhan tidak memusnahkan mereka lagi. Karena bisa saja mereka dimusnahkan karena dia bangsa negara yang sangat kecil ya. Kalau Iran mengamuk atau negara-negara anti Yahudi mengamuk dan dijatuhkan di sana 4 bom nuklir, sudah hancurlah semuanya itu. Makanya kita doakan aja bahwa Israel yang sekarang, walaupun itu tidak berlanjut tahta Daud, tetapi penghimpun bangsa Israel yang ada tetap menjaga dirinya setia kepada Jehovah Elohim, dan mereka kita ajak sebagai pengikut Yesus Kristus juga, agar mereka mau juga mengikut Yesus Kristus, sehingga kutuk yang sempat disampaikan oleh Yesus Kristus kepada mereka, kepada bangsa Israel, bisa dicabut kembali. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Yesus Kristus sebagai pelanjut tahta Daud, dan dialah yang kita ikuti, sehingga kerajaannya adalah kerajaan kekal. Karena kerajaan yang didirikan oleh Yesus Kristus bukan hanya kerajaan Daud yang modern, yang baru, melainkan kerajaan surgawi yang dideklarasikan Yesus dibawanya ke dunia ini. Dan kerajaan surgawi yang didirikan oleh Yesus Kristus itu juga akan berkelanjutan di kerajaan surgawi di surga kelak, dan tidak akan ada yang bisa menghapusnya ya. Kalau kerajaan di surga, mana mungkin ada manusia lagi menghapusnya. Perang apapun tidak bisa lagi menghapusnya, karena hanya Tuhan yang berkuasa di sana. Jadi
untuk bisa langgeng terus kehidupan kita di dalam kerajaan surga di bumi ini. Tentu saja seperti dikatakan Daud di dalam doanya itu harus kita hayati dan amalkan terus, bahwa Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus yang kita kenal sebagai Allah yang Maha Esa itulah yang menjadi kebenaran untuk dalam kehidupan kita. Kalau kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita dalam kehidupan kita, maka kerajaan surgawi yang didirikan Yesus Kristus di bumi ini akan langgeng, dan penampakannya adalah gereja-gereja kita yang ada. Dan kebenaran itu mempersatukan kita semua. Daud dalam doanya maka ucap itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Ya, Engkau telah menjanjikan perkara yang baik itu kepada hamba-Mu. Jadi kita harus tetap berpegang teguh, ya, bahwa Jehovah Elohim menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus dan bersama kita dalam Roh Kudus, dan berbicara melalui kita, melalui kitab sucinya, ataupun secara langsung, harus kita ikuti dan kita patuhi sepanjang zaman sampai akhir zaman. Dari generasi ke generasi kita harus teruskan kepatuhan dan ketaatan kita, bahwa Tuhan yang benar itu adalah Jehovah Elohim yang firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita, dan keselamatan itulah yang terus-menerus harus kita nikmati sepanjang kita hidup, dan kita wariskan kepada generasi-generasi anak-anak kita dan cucu-cucu kita dan generasi-generasi berikut sampai akhir zaman atau kedatangan Yesus Kristus kedua kali terjadi. Tuhanlah beserta kita semuanya, dan mari kita nikmati kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sepanjang hidup kita di dunia ini dengan penuh kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah menjanjikan keselamatan kepada kami, dan keselamatan itu akan kami nikmati sepanjang hidup kami, dan kami akan hidup sebagai warga-Mu dalam kerajaan surga yang ada di dunia ini. Dan kiranya kami juga akan berlanjut menjadi warga kerajaan-Mu di surga kelak. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu untuk tetap setia menikmati firman-Mu yang sangat indah dijalankan di dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan. Sempurnakan doa kami ini yang kami mohonkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.